Baiklah, pada hari siang ini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang webinar Jelajah Statistika dan AI. Ini Your Ticket to the Future. Jadi ini adalah sengaja diangkatkan oleh Prodi Statistika dan Sains Data. Kita memperkenalkan bahwasanya prodi kita adalah prodi yang kalau di Indonesia itu yang ketiga ya, yang ketiga dengan nama ini yang muncul menggabungkan antara statistika dan sains data dan mudah-mudahan ini menjadi bekal buat yang akan masuk perguruan tinggi. Ini adalah pilihan yang sangat baik sekali karena kebutuhannya yang sangat banyak di masa yang akan datang. Nah, memang ya masa depan dunia bersama statistika dan artificial intelligence atau AI ini sudah tidak bisa kita elakkan lagi. Sejak terjadinya revolusi industri pada 4.0 ini menghasilkan transformasi kehidupan kita dari yang biasanya manual akibat dari perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat ini membuat kita bertransformasi ya dari yang biasanya manual menjadi serba otomatik dan digital. Nah, jadi dunia ini memang akan menjadi digital karena bagaimanapun efek dari perkembangan sains data dan artificial intelligence ini kita akan bergerak semuanya ke arah sana. Jadi kita tahu bahwasanya data science atau sains data itu akan digabungkan dengan kemampuan machine learning. Ini akan ditopang oleh computer science dan informasi teknologi, kemudian domain untuk bisnis ataupun pengetahuan lainnya. Dan ini jangan lupa, ini semuanya didukung oleh matematika dan statistik. Jadi untuk transformasi digital ini tidak lain dan tidak bukan, ini digawangi oleh statistika dan sains data dan didorong oleh perkembangan teknologi komputasi yang sangat pesat hari ini. Sehingga munculnya digital society ini kita tandai dengan big data yang dihimpun oleh Internet of Things atau IoT dengan format digital kemudian akan dialihkan dalam tipe baru kecerdasan yaitu menggunakan artificial intelligence. Nah, ini yang sangat kita kenal pada hari ini. Nah, aksen dan penggunaan big data menjadi informasi dengan menggunakan pendekatan statistika dan artificial intelligence ini akan merubah dunia menjadi digital semuanya dan data akan menjadi informasi dan akses digital sudah tidak terelakkan lagi. Jadi semuanya akan serba digital dan ini akan memudahkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya semua digitalisasi tadi itu tidak lepas dari perkembangan konsep-konsep dasar yang menopang program studi ini. Nah, di antaranya adalah mungkin ya bagi sebagian kita yang sudah belajar di perguruan tinggi ataupun mungkin masih siswa-siswa yang masih di kelas 3 SMA itu mengenal yang kita sebut sebagai kalkulus. Nah, kalkulus ini berguna untuk gradient ascent atau memaksimalkan ya atau descent meminimalkan. Nah, gradient ini digunakan untuk mengukur seberapa besar output ketika suatu fungsi berubah jika input diubah. Nah, ini adalah peranan dari pengetahuan matematika dan tentu saja yang kita sebut sebagai kalkulus ya, yang bagi sudah mengenal kalkulus. Dan pada prinsipnya tentu saja ini akan digunakan di dalam konteks statistika dan sains data dan berubahnya menjadi artificial intelligence. Dan pada tingkat yang lebih advance, tentu saja kalkulus ini tidak hanya menggunakan konsep kalkulus yang sederhana, tentu saja konsep kalkulus yang lebih kompleksitas dapat menganalisis kemampuan real dan data nyata dan itu akan kita pelajari di perguruan tinggi. Kemudian ada juga peran aljabar linier. Ini dapat kita manfaatkan sebagai bentuk dari dasar ya, bentuk dasar neural network atau jaringan saraf tiruan dan ini digunakan untuk mengaplikasikan transformasi ke matriks saat memberi model yang tersedia ke data. Jadi sebenarnya ini adalah konsep-konsep dasar sebenarnya sudah dipelajari oleh siswa SMU pada saat di pendidikan menengah belajar matriks. Nah, tetapi pada perguruan tinggi khususnya statistika dan sains data kita akan lebih mendalaminya ke dalam bentuk transformasi matriks yang kita kenal dalam bentuk aljabar linier. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah probabilitas dan statistika. Karena ini adalah basis data science yang diperlukan untuk membuat prediksi. Ini probabilitas dan statistika akan kita gunakan sebagai modal untuk membentuk prediksi kita yang akan digunakan di dalam AI. Jadi statistika dan sains data ini merupakan tempat yang sangat utama ya
dalam hal bagaimana kita mengembangkan jelajah statistika ini ya, karena diberi judul jelajah, jadi ini adalah jelajah kita. Jadi jelajah kita dari fondasi dasar. Kemudian bagaimana peran statistika dan AI dalam pekerjaan dan masyarakat pada saat ini? Kita tahu bahwasanya dengan perkembangan statistika tadi dan ditopang dengan perkembangan komputasi yang sangat pesat pada hari ini, akibatnya terjadi perpindahan pekerjaan, di mana teknologi AI ini berpotensi untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang, yang menyebabkan hilangnya pekerjaan di sektor-sektor tertentu. Jadi dengan digitalisasi ini, maka pekerjaan-pekerjaan berulang dan manual itu akan berpindah pekerjaannya. Artinya ini sudah tidak dikerjakan oleh manusia lagi. Yang kedua, penciptaan pekerjaan. AI juga dapat menciptakan peluang kerja baru, khususnya di bidang seperti ya analisis data, pengembangan AI, dan kolaborasi manusia dan AI. Kemudian pelatihan ulang keterampilan. Ini mempersiapkan tenaga kerja untuk masa depan yang digerakkan oleh AI, akan memerlukan investasi dalam program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan. Ini maksudnya adalah ilmu pengetahuan yang diberikan oleh perguruan tinggi saat ini sudah tidak cukup lagi untuk kita berinteraksi dengan perkembangan zaman. Karena kebutuhan zaman yang ditopang oleh digitalisasi dan seluruhnya menggunakan AI pada hari ini, hampir seluruhnya, ini mengakibatkan bahwasanya lulusan perguruan tinggi ini harus menggunakan ilmu baru. Artinya harus diulang lagi keterampilannya. Karena keterampilan manual yang diciptakan lalu itu hanya bisa digunakan untuk beberapa jenis pekerjaan saja. Dan itu hanya dalam persentase yang sangat kecil. Sementara peluang yang sangat besar justru terletak pada pekerjaan dengan mengandung konsep digitalisasi dan penggunaannya. Kemudian dampak masyarakat. AI akan memberikan dampak besar pada masyarakat, termasuk perubahan lapangan kerja, ekonomi, dan interaksi sosial. Nah, ini mungkin kita rasakan ya, mungkin bagi kita-kita yang kita ini generasi apa ya Bu Vera ya? Generasi baby booming ya. Nah, saat kita kuliah dulu, kita tidak mengenal yang namanya ini. Kita baru mengenal waktu itu telepon biasa ya, bukan smartphone ya, cuma alat komunikasi biasa. Dan kita dapat merasakan bahwasanya perubahan itu sangat cepat dan sangat dahsyat. Nah, berbeda sekali mungkin untuk adik-adik siswa yang dari Gen Z ya sekarang ya, atau Gen Alpha malah ya. Ini kita lihat bahwasanya dari awal melek matanya sudah diperkenalkan dengan sistem informasi dan teknologi melalui smartphone dan sejenisnya, dan juga mengenal AI seperti ini, sehingga perubahan ini sangat besar. Kemudian kolaborasi ya, pendekatan yang berpusat pada manusia, di mana AI melengkapi kemampuan manusia dapat menghasilkan hasil yang lebih baik bagi individu dan masyarakat. Karena dengan berkolaborasi dengan AI, mudah-mudahan kita bisa mengoptimasikan apa pekerjaan yang di masa datang. Kemudian prospek masa depan tentunya ya, the future tadi. Masyarakat perlu beradaptasi dengan perubahan lanskap pekerjaan dan mempromosikan pembelajaran seumur hidup untuk memperoleh manfaat AI. Ini yang perlu kita tekankan bahwasanya statistika dan kita kolaborasikan dengan AI ini akan membantu kita memahami dan masuk ke dalam dunia digital ini dengan sangat mudah. Jadi kita akan menjadi masyarakat society 5.0 yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, tentu saja ya, selain menghasilkan data scientist, sebenarnya secara manual kita akan menghasilkan data analis yang kita kenal terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara data analis dengan data scientist yang mungkin kita kenal sebagai orang-orang yang berkutat dengan data ya, termasuk kita dari statistika. Bagaimana kita menjadikan data menjadi informasi, baik data yang bersifat terstruktur maupun data yang dalam konteks tidak terstruktur dan big data. Nah, dalam penugasannya data analis dan data saintis itu cukup berbeda ya. Kalau data analis itu pekerjaannya cukup sampai menerjemahkan data menjadi laporan. Sementara data saintis ini mengekstrak data untuk mengembangkan bisnis. Nah, kemudian tipe datanya kalau untuk data saintis ini unstructured dan bercampur ya antara data yang terstruktur dan tidak. Karena untuk yang skill, nah skill untuk data analis ini kita tidak memerlukan semacam programming seperti machine learning, sementara untuk data scientist kita perlukan. Nah, tools, kalau tools untuk yang data analis kita cukup menggunakan program-program yang
standar biasa. Sementara untuk yang data scientist kita akan bergerak dengan SAS, Python, R atau TensorFlow, Hadoop dan lain-lainnya. Dan banyak sekali yang perkembangan sekarang yang kita lihat. Nah, oleh sebab itulah di Universitas Andalas kita menyajikan prodi statistika dan sains data. Artinya kita mencoba ya menangkap peluang masa depan di mana data sains itu akan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dan kita akan menggabungkannya dengan kemampuan statistika secara konseptual. Sehingga ini akan memperkuat yang akan mempelajari tentang statistika dan nah, ini perlu juga kami sampaikan bahwasanya berdasarkan telaah dari Menteri Badan Usaha Milik Negara ya BUMN kita bahwasanya ini kalau kita mulai bekerja atau mulai masuk di prodi ini ya di prodi statistika dan sains data siswa-siswa yang akan masuk tentu saja akan tamatnya sekitar 4 tahun yang akan datang ya. Jadi ini akan diprediksi ya pada tahun 2030 itu kalau perkembangan digital ini semakin kita lihat sudah tidak bisa terelakkan lagi dan semakin pesat bahwasanya banyak pekerjaan yang akan hilang pada tahun 2030. Jadi mungkin ini ya kita harus berhati-hati juga memilih prodi. Jangan-jangan prodi kita adalah prodi yang akan hilang di tahun 2030. Oleh sebab itu kita di Universitas Andalas menghadirkan prodi-prodi masa depan. Inilah yang kita sebut dengan prodi statistika dan sains data. Di mana ini tercantum bahwasanya 9 jenis pekerjaan yang dibutuhkan tahun 2030 itu berdasarkan analisis ini bukan kita yang buat, ini yang buat ini dari kementerian ya. Yang pertama itu adalah data scientist dan analis. Jadi persis sekali apa yang akan Anda pelajari di prodi statistika dan sains data. Jadi yakinlah bahwasanya ya apa yang kita pelajari di statistika dan sains data itu adalah menghasilkan Anda sebagai sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk pekerjaan ketika Anda tamat tahun 2030. Nah, selain itu, selain data scientist dan analis ini, juga ada tenaga analis big data. Ini kita juga dari prodi statistika dan sains data juga. Gitu. Kemudian ada juga artificial intelligence expert. Nah, kita juga memberikan wawasan ini di prodi dan statistika dan sains data. Kemudian ada digital marketing, blockchain developer, software and game developer, digital content, tenaga bioteknologi, dan hampir semuanya ini bersentuhan dengan apa yang kita berikan di statistika dan sains data. Sehingga mungkin di tenaga bioteknologi saja mungkin yang kita tidak memberikan pembelajaran ya, karena ini mungkin teman-teman dari kesehatan. Nah, kalau kita lihat dari 9 pekerjaan yang dibutuhkan 2030 itu dominan adalah pekerjaan yang membutuhkan skill statistika dan sains data. Jadi, prodi yang kami hadirkan pada hari ini, yang kita buka pada tahun ini adalah prodi yang sangat dibutuhkan dan pekerjaan yang sangat dibutuhkan pada tahun 2030 dan kalau kita cek dan dicek lagi, ini adalah pekerjaan dengan salary yang cukup tinggi ya. Nah, ini kita yakin ya, salary-nya tidak main-main juga. Tadi saya lihat tadi sekitar untuk Indonesia tadi sekitar 13 jutaan untuk yang alumni S1. Tetapi kalau Anda punya potensi yang kuat ya, menguasai yang tadi yang digital science data tadi seperti penggunaan software-software yang mampu menganalisis big data menjadi kemudian merubah informasi menjadi data secara digital, itu akan menghasilkan Anda adalah tenaga ahli yang sangat dibutuhkan. Jadi, jelajah statistika dan sains data ini sangat tepat sekali topik yang diangkatkan oleh panitia. Ini akan memberikan kita wawasan bahwasanya pada tahun yang akan datang, beberapa tahun yang akan datang, ini akan menjadi topik yang hangat, menjadi hot topic, menjadi pekerjaan yang sangat dinanti-nantikan setiap orang. Dan ini akan menjadikan kita menjadi apa namanya menjadi penguasa penguasa informasi yang akhirnya kita bisa menguasai dunia. Nah, sebagai informasi juga bahwasanya pada tahun ini kita akan menerima mahasiswa untuk prodi statistika dan sains data. Kita menerima melewati 3 jalur. Yang pertama jalur SNBP, jalur SNBT, dan jalur Mandiri Unan. Nah, jalur SNBP sudah selesai. Jadi yang pilihan Anda yang kedua masuk adalah melalui jalur SNBT dan melalui SIMA Unan. Silakan di uh, di browsing ya link-link yang kita berikan ini. Baik, demikian saja yang dapat kami sampaikan tentang bagaimana jelajah statistika dan AI ini untuk masa depan. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan menjadi pilihan kita bahwasanya ke depan sains data adalah
yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita semuanya, dan selain itu dia akan menjadi pekerjaan yang sangat dibutuhkan dengan eh, imbalan yang luar biasa. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Wanda selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk sesi selanjutnya kita buka pertanyaan dulu atau langsung ke pemateri selanjutnya ya Pak ya? Sebaiknya Materi selanjutnya aja mungkin Bu Vera ya. langsung aja dulu ya. Berarti nanti pertanyaan di Ya, akhir aja kita kumpulkan Di semuanya akhir langsung aja ya kita Pak ya. borong Pak Wandanya. ya. Oke, baik. Kita untuk pemateri selanjutnya itu Bu Prof. Vera Yanwar selaku Ketua Program Studi S1 Statistika Sains Data di UNAN. Kepada Ibu Vera, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mawanda Al-Muhayyar sebagai moderator dari kegiatan webinar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya bisa didengar ya Pak Wanda ya, Bapak Ibu semua. Sudah clear, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Pertama, tentunya mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk melaksanakan kegiatan webinar ini. Yang mana tujuan utamanya adalah promosi nih Bapak Ibu dan adik-adik siswa calon mahasiswa semuanya ya. Mungkin karena prodi ini baru jadi perlu usaha lebih dari kami untuk memperkenalkan kepada semua calon-calon mahasiswa kami gitu. Jadi eh, demikian apa namanya ucapan terima kasih kita ya karena Allah telah mengizinkan kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian salam dan salam selalu kita panjatkan kepada Allah untuk mencurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik yang kami hormati Pak Dodi, Pak Mawanda, Bapak Ibu, staf pengajar, dan Bapak Ibu dosen lainnya, serta anak-anak kami, siswa SMA yang kami cintai. Saya mewakili Prodi Statistika dan Sains Data, izin untuk share screen ya Bapak Ibu, serta dari mahasiswa. Mungkin saya akan lebih ke pengenalan tentang prodinya ya, prodi statistika karena tak kenal maka tak sayang ya. Kalau tadi prospeknya dan dari prodi ini telah disampaikan secara lugas dan jelas oleh Pak Dodi. Nah, mungkin ini sedikit saya akan memperkenalkan kira-kira di prodi statistika ini kita mau mau belajar tentang apa, tapi sedikit saja. Saya tidak menceritakannya secara detail. Jadi namanya prodi kita adalah program studi S1 Statistika dan Sains Data. Program studi ini berada di bawah Departemen Matematika dan Sains Data yang diketuai oleh Pak Prof. Dr. Dodi Devianto. Kemudian Departemen Matematika dan Sains Data itu sendiri berada di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, berlokasi di Padang, Sumatera Barat. Ya. Eh, jadi, kenapa kita memilih program studi statistika dan sains data? Ya, karena dunia saat ini dibanjiri oleh data ya, adik-adik mahasiswa semua. Setiap hari itu ada sekitar 2,5 triliun byte data dihasilkan, baik dari media sosial, dari bisnis, dari kesehatan hingga pemerintahan. Dan data itu bukan hanya berupa angka, tapi juga berupa audio, gambar, dan yang lainnya gitu. Jadi banyak sekali data. Jadi kalau data itu tidak diolah, maka dia tidak akan memberikan informasi apa-apa. Jadi disinilah peranan dari statistika dan AI yang akan dipelajari nanti di program studi statistika dan sains data, bagaimana mengolah data itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kemudian untuk itu eh, dunia saat ini juga karena banyaknya data yang ada sekarang yang dihasilkan dari dunia dari media sosial, bisnis dan sebagainya itu, maka diperlukan ahli statistika dan data science ya. Oleh karenanya profesi ini adalah profesi yang paling dicari pada abad ini dan merupakan profesi yang pertumbuhannya tuh paling tinggi ya pada beberapa tahun belakangan ini. Dan terkait gaji tadi juga telah disampaikan bahwa gajinya juga alhamdulillah ya lumayan gitu, baik yang fresh graduate-nya maupun yang apalagi yang sudah advance-nya. Peluang kerja luas dan merupakan berkontribusi nyata untuk masyarakat.
Dan ada pun istilah sebenarnya istilahnya udah lama ya, bahwa data itu adalah the new oil gitu. Kalau biasanya the oil itu adalah minyak mentah gitu ya, minyak yang atau bahan alam lainnya yang menghasilkan dolar banyak gitu. Tapi dewasa ini data itu adalah the new oil, the new oil. Dan eh, Anda Anda bisa menjadi ahli di sana gitu. Karena the new oil ini maksudnya adalah bahwa data data itu akan menghasilkan triliunan dolar jika bisa diolah menjadi data yang bermanfaat dan berguna. Kalau misalnya minyak mentah itu memiliki nilai jual yang rendah ya dibanding dengan dengan minyak yang sudah diolah kan. Nah, kalau datanya masih belum terstruktur ya, belum disusun, belum informatif itu tidak begitu bermanfaat kecuali kalau sudah diolah ya, dianalisis, diinterpretasikan gitu dan disajikan dalam bentuk yang informatif, maka dia akan menjadi sesuatu yang sangat memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, itu peranan Sasika dan AI. Di sanalah gunanya ya. Kemudian data itu bisa menggerakkan ekonomi digital seperti Google, Facebook, dan TikTok. Itu semuanya adalah menggunakan data. Eh, Banyak dari perusahaan-perusahaan startup juga menghasilkan eh, ribuan eh, apa namanya, menghasilkan dolar ya karena mengolah data itu. Dan satu lagi, negara menguasai data itu dia akan menguasai dunia. Nah, kemudian eh, di san- eh, program studi statistika dan analisis data merupakan salah satu program studi ilmu masa depan dengan karir yang global. Dan siap-siaplah Anda yang berminat untuk bergabung di program studi ini menjadi ahli data yang dicari oleh dunia. Nah, apa itu program studi statistika dan sains data? Ya, selain kita ketahui, mungkin adik-adik siswa juga udah tahu bahwa statistika itu adalah seni dan ilmu mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Dan sebenarnya statistika itu adalah gabungan dari logika dan kreativitas. Seperti dengan adanya data, dari data mentah, kemudian kita bisa memprediksi pola, mengidentifikasi tren, untuk kemudian mengambil keputusan. Ya, contohnya Netflix, dia tahu apa film yang kita minati. Itu adalah berdasarkan pada algoritma dari statistika dan AI data. Dan dari data data kosong ya itu kita ubah menjadi data yang bermanfaat. Itu adalah pekerjaan di dalam atau proses yang dari dalam statistika. Dan statistika itu bukan hanya matematika ya, tapi data itu juga data yang diolah dalam ilmu statistika itu juga merupakan solusi. Ya, jadi ada kebijakan nanti yang dihasilkan dengan menggunakan proses dalam statistika. Dan statistika dan AI itu merupakan pasangan ilmu yang dibutuhkan untuk masa depan terkait dengan bagaimana mengolah data menjadi suatu keputusan untuk menghasilkan keputusan yang kreatif dan inovatif. Nah, oleh karena itu skill apa yang harus dipunyai gitu ya, adik-adik siswa semua. Jadi beberapa skill yang harus Anda punyai untuk bisa menjadi seorang data scientist atau pengolah data yang handal dan memiliki nilai jual yang tinggi di dunia pekerjaan untuk masa depan. Itu diantaranya adalah analisis data dan machine learning. Kemudian menguasai pemrograman Python, R, SQL. Kemudian bagaimana menyajikan ya, karena menyajikan data dalam bentuk visual yang menarik itu juga sangat penting. Kalau hanya bentuk yang monoton gitu ya, itu tidak akan menarik eh, eh, dan dan data itu harus disajikan dalam bentuk eye catching ya, yang mudah ditangkap. Kemudian langsung ketika menangkap gambar itu, audiens langsung tahu, oh ini artinya apa, oh ini interpretasinya adalah ini. Kemudian kemampuan lain yang diperlukan adalah kemampuan dalam mengolah big data dan cloud computing. Dan tentu saja ya, untuk menguasai itu semua, teorinya statistika teori dan statistika terapan atau itu harus dimiliki karena statistika itu adalah basis dari data science. Jadi eh, statistika dan sains data itu bukan hanya sekedar hitung-hitungan ya adik-adik semua, tapi eh, dengan menguasai ilmu itu kita bisa mengolah data sehingga data itu bisa berbicara, bisa menghasilkan informasi yang informatif dan menghasilkan sesuatu yang memiliki jual tinggi dan akibatnya ini profesinya nanti akan sangat dibutuhkan sekali. Kemudian di
di program studi Statistika dan Sains Data itu ya, walaupun program studinya ini masih baru, tapi kami sedang menyusun kurikulum yang mana suasana belajarnya itu insya Allah lebih seru dan aplikatif ya. Nah, di sini kita karena menggunakan data, tentu kita menggunakan data yang real maupun data ilustrasi, tapi proyeknya tentu nyata. Seperti kita memanfaatkan atau menggunakan media sosial ya. Bagaimana meng-crawling data dan media sosial. Kemudian mengolah data menjadi data yang data yang tidak struktur itu menjadi data terstruktur sehingga bisa diaplikasikan, dan tentu kita memerlukan ilmu untuk memilih metode aplikasi, metode pengolahan data yang sesuai. Kemudian kita juga perlu kita menggunakan proyek survei publik ya, menyebarkan kuesioner, memilih responden, mengolahnya, dan sebagainya. Dan tentu saja dengan e-commerce ya. E-commerce ini bagaimana nanti mengidentifikasi dari data yang diperoleh dari e-commerce itu, sehingga kita bisa menentukan pola atau eh, tren dari konsumen, mana barang yang mereka minati, untuk kemudian memprediksi bagaimana pola penyebaran barangnya dan bagaimana menentukan daripada barang yang diminati oleh konsumen itu dan sebagainya. Kemudian dalam kurikulum ini nanti kita akan menyusun bagaimana kolaborasi dengan dosen. Nah, dosen kita itu dosen yang sekarang telah bergabung di Prodi Statistika dan Data, sebenarnya dosen yang bukan juga baru, ya bukan baru ya sama sekali, karena sebelumnya kita bergabung di Prodi Matematika. Nah, di dalam Prodi Matematika itu, Prodi Matematika dan Sains Data, ada KBK Statistika. Jadi riset kita di bidang statistika ini dan terapannya itu sudah sangat banyak ya, dan apalagi terkait dengan sains data itu sudah sering kita lakukan. Jadi nanti di kurikulumnya kita akan mengkombinasikan ya materi teori, statistika terapan, dan riset yang pernah kita lakukan untuk kemudian membawanya kepada dunia nyata, yang menggabungkan kepada proyek nyatanya. Ya. Kemudian di prodi statistik ini nanti kita juga akan mengajak praktisi. Ya. Sebenarnya ketahui bahwa banyak banyak sudah praktisi di bidang data science yang sudah ada sekarang, dan beberapa di antaranya ada dari lulusan kita di matematika gitu. Nah, itu kita akan mengajak mereka dalam kuliah kuliah tamu yang mengundang praktisi tersebut. Dan kita juga akan berkolaborasi dengan startup digital tentunya. Dan kemudian aplikasinya ya akan kita praktekkan di laboratorium komputer yang insya Allah akan canggih begitu ya. Karena kita sekarang sudah memiliki labor komputer yang cukup kondusif ya untuk mendukung dari proses belajar mengajar di Prodi Statistik dan Sains Data. Nah, selanjutnya peluang karir juga tadi telah disampaikan ya, mungkin saya menginginkan sekilas saja bahwa beberapa di antaranya dan banyak sekali ini ya, peluang karirnya di antaranya data analis, data scientist, business intelligence, aktuaris, data engineer, konsultan riset, peneliti sosial ekonomi, profesional di bidang BUMN, startup, NGO dan lembaga internasional, dan tentu menjadi peneliti dan pendidik ya, dosen. Ya, jadi banyak sekali peluang karir yang bisa dirintis nanti dari lulusan Prodi Statistika dan Sains Data. Nah, kemudian kenapa sih harus memilih program studi Statistika dan Sains Data Universitas Andalas? Ya, nah yang pertama bahwa diketahui UNAN atau Universitas Andalas adalah merupakan salah satu kampus terbaik di Sumatera, terkemuka di nasional, dan Universitas Andalas itu adalah merupakan perguruan tinggi non berbadan hukum dengan reputasi akademik yang kuat, dan saat ini masih universitas dengan UKT terendah ya. Jadi mungkin bagi siswa yang akan bergabung mungkin dengan jangan khawatir dengan masalah ekonomi, karena UKT kita yang terendah di Indonesia. Ya, nah kemudian UNAN itu juga merupakan salah satu perguruan tinggi yang terakreditasi unggul dan dikenal aktif dalam riset dan inovasi. Kemudian prodi Statistik dan Sains Data ini bukan prodi yang relevan dengan era digital. Ya, Statistik dan Sains Data adalah fondasi utama ekonomi digital dan kecerdasan buatan, dan juga merupakan prodi yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusan yang berbasis data, dan cocok untuk generasi muda yang ingin menjadi pemimpin masa depan berbasis teknologi dan logika analitis.
Kemudian prodi statistika dan analisis data ini kita nanti akan menggunakan kurikulum yang berbasis industri dan masa depan, ya, karena ini adalah prodi prodi terapan, ya, tentu kita tidak akan terlepas dari industri. Dan kita akan menyusun kurikulum, kurikulum kita sudah ada, tapi akan kita sempurnakan dengan mengundang praktisi, akademisi, kemudian dan dari stakeholder lainnya agar lebih link and match dengan kebutuhan industri. Jadi memang kita usahakan nanti menyusun kurikulum yang memang sesuai dengan keperluan dari dunia kerja, ya. Dan di kurikulum itu nanti akan dilengkapi juga dengan proyek real, studi kasus aktual dan keterampilan yang langsung bisa diterapkan. Jadi bukan hanya sekedar teori yang digunakan dan tanpa aplikasinya. Jadi kita nanti akan berkolaborasi dengan industri yang bisa mahasiswa kita nanti magang di sana. Kemudian di prodi kita ini kita akan mempelajari teori-teori terkait statistika dan sains data yang lebih menguasai skill yang benar-benar dicari oleh perusahaan. Mahasiswa akan menguasai statistika terapan dan statistika teorinya tentunya, ya, karena tanpa teori itu terapannya bisa jadi akan kebablasan nantinya. Kemudian mempelajari tentang pemrograman seperti Python, R, SQL, machine learning, AI, big data, dan visualisasi data dan sebagainya. Dan kita akan mengusahakan menciptakan lulusan yang siap kerja, ya, atau siap kerja ataupun berminat untuk studi lanjut di dalam maupun di luar negeri. Jadi sebagaimana disampaikan tadi bahwa dunia kerja untuk lulusan statistika data ini tidak hanya di lokal ya nasional, tapi juga di dunia internasional, ya, ada siswa semuanya. Jadi diperlukan kemampuan-kemampuan yang memang aplikatif dan apa namanya ilmu-ilmu teori dan aplikasi yang sesuai dengan dunia kerja itu. Nah, ini sedikit saja tentang kurikulum, struktur kurikulum dalam prodi statistika dan analisis data. Jadi mata kuliahnya ada mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib institusi, mata kuliah dasar MIPA. Ini mata kuliah yang memang harus ada untuk setiap prodi di UNAN. Kemudian mata kuliah aktivitas ilmiah dan riset, ini mengikuti ketentuan dari departemen ada sebanyak 12 SKS. Kemudian mata kuliah program studi, kita mengacu kepada mata kuliah yang disajikan oleh Forsat, Forum Statistik, dan kurikulum dari Profesional Data Science Indonesia. Ini ada sebanyak 81 SKS. Dan kemudian ada mata kuliah pilihan, ya, untuk menopang atau menunjang dari kalian Anda yang akan bergabung di prodi statistik nanti untuk lebih sesuai dengan dunia kerja. Dan itu ada sebanyak minimal 33 SKS. Nah, nanti lulusan dari prodi statistik dan data itu akan harus lulus sebanyak 145 SKS dengan alokasi semesternya sebanyak 4 tahun atau 8 semester minimal. Dan ini struktur kurikulumnya, ya, ini beberapa mata kuliah, nama mata kuliah wajib, ya, mata kuliah wajib, yang mana yang bertanda ini adalah tanda oranye, ini adalah mata kuliah statistika teoritis dan ilmu peluang. Jadi adik-adik siswa mata kuliah di prodi ini terdiri dari tiga kelompok, ya. Pertama mata kuliah statistika teoritis dan ilmu peluang. Kemudian mata kuliah statistika terapan dan analitika data. Kemudian mata kuliah statistika komputasi dan sains data. Ya, di samping mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib institusi dan yang tadi disebutkan. Dan ini tiga kelompok mata kuliah itu terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajibnya ada sebanyak 88 SKS tadi, dan mata kuliah pilihannya ada sebanyak minimal 33 SKS. Ini beberapa mata kuliahnya. Nanti kita nggak fokus di sini, silakan nanti baca saja di web kita. Nah, kemudian oke, ini beberapa mata kuliah pilihan, ya. Kalau yang mata kuliah wajibnya tadi yang ini yang ada di sini, ya. Kemudian ini beberapa mata kuliah pilihan dan ini sudah kami susun dan mungkin nanti karena kita belum fix, ya, insya Allah kita baru semester ganjil 2025-2026 akan menerima mahasiswa baru dan kita masih proses dalam meramu kurikulum sehingga memang sesuai dengan kebutuhan industri dan sesuai dengan sesuai dengan tuntutan dari dunia kerja tadi gitu. Ini beberapa mata kuliah pilihannya, ya. Ditambah nanti kita KKN dan magang, ya. Mungkin nanti kalian akan diganti dengan magang karena kita prodi yang aplikatif yang harus yang disesuaikan dengan dunia industri. Jadi mungkin kita akan memprioritaskan kepada mahasiswa kita untuk magang di industri.
Ini mata kuliah pilihan prodi, kemudian nah nanti untuk lulus di prodi statistika dan sains data ya, setelah menamatkan beberapa mata kuliah, semua mata kuliah wajib dan beberapa mata kuliah pilihan. Kalau pilihan tentu Anda yang memilih dari tiga kelompok mata kuliah tadi. Nanti Anda boleh memilih untuk tugas akhirnya tiga kelompok, salah satu dari tiga kelompok peminatan riset ini. Misalkan ini kita pilih berdasarkan pada sumber daya dosen yang ada di prodi kita. Di mana prodi kita ini ada riset di bidang kesehatan atau boleh nanti mengambil kelompok peminatan biosasika dan sains data dan medis, kemudian di bidang keuangan atau kelompok ekonometrika dan sains data finansial, dan di bidang sosial dan kependudukan, yaitu di bidang demografi dan sains data sosial. Jadi Anda silakan nanti memilih risetnya, peminatannya untuk tugas akhir di salah satu dari tiga kelompok peminatan riset ini. Kemudian untuk dosennya di prodi kita, ya prodi prodi Sasika dan Sains Data ini, sebentar, ya ada tadi dari 11 orang, jadi dosen kita untuk tahap sekarang ada 11 orang, mungkin nanti kita akan menambah dosen lagi, ya karena ini baru, jadi tentu kita seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa kita juga memerlukan dosen-dosen baru ya. Tapi untuk saat sekarang kita ada 11 orang dosen yang terdiri dari 3 orang doktor, 8 orang dosen magister dan 2 orang diantaranya sedang studi lanjut S3. Sedangkan berdasarkan jabatan fungsional, kita memiliki 2 orang guru besar, 2 orang lektor kepala, 2 orang lektor dan 1 asisten ahli, serta 4 orang dosen baru. Nah, profil lengkap dari dosen kita itu silakan diakses di web berikut. Nah, ini beberapa dosen kita ya, mungkin tidak perlu kita ini. Saya, kemudian Pak Dodi, Bu Mayasri, kemudian ada Bu Asmira Yoza, Bu Izzati Rami, Pak Yudian Triasdi, kemudian Pak Mawandar Muhayyar, Bu Lydia Pratiwi, Bu Gia Wisa, dan Ibu Mutia Yolanda dan Ibu Dahlia Miriska. Nah, dosen kita ini lulusan dalam dan luar negeri, tapi S1-nya semuanya dari dalam negeri, yaitu dari Matematika UNAN, dari Matematika ITB, dari Statistika IPB. Dan untuk S2 dan S3-nya tersebar ada yang dari dalam negeri dan luar negeri juga. Jadi silakan bergabung bersama kami, ada siswa calon mahasiswa semua ya. Info lebih lanjutnya bisa dilihat di web prodi kita matematika.mipa.unan.ac.id/statistika sains data dan Instagram kita di @statistika-sains-data.unan. Demikian saja yang bisa di-share ya. Mungkin lanjut dengan interaktif ya, tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Mawanda Muaya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas dua pemateri kita ya sudah memaparkan apa namanya tentang profil dan prospek kerja lulusan prodi statistika dan sains data gitu ya. Sebenarnya bisa saja di apa namanya secara umum, tapi ini khusus profil untuk yang di Universitas Andalas ya, yang prodi yang diselenggarakan oleh FMIPA UNAN. Oke, sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab gitu ya, interaktif. Silakan kalau misalnya peserta sekalian, Bapak, Ibu, adik-adik, atau peserta sekalian gitu ya, yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa diketik di kolom chat, ataupun kalau kalau mau berbicara langsung, silahkan bisa di raise hand gitu ya. Sambil kita menunggu, ini sudah ada satu pertanyaan ini, Bapak, di kolom chat dari Pak Mas Mera ya. Ini sepertinya ditujukan ke pemateri kita yang pertama tadi, Pak Prof. Dodi Devianto. Jadi pertanyaannya, Pak, eh, apakah tadi ada beberapa pekerjaan yang akan hilang ya, Pak, di masa depan di sekitar tahun 2030. Nah, pertanyaannya dari Pak Mas Mera, apakah 9 pekerjaan yang akan hilang di tahun 2030 itu adalah akibat dari peran statistika ataukah peran AI ataukah keduanya? Gitu, Pak. Silakan Bapak jawab.
Oke, baik. Terima kasih Pak Wanda. Ini Pak Mas Mera ini adalah senior kita dari teknik. Terima kasih Pak Mas Mera hadir bersama kita. Mudah-mudahan ini prodi baru. Mohon dukungannya juga Pak Mera. Jadi pertanyaan beliau, apakah 9 jenis pekerjaan yang hilang ini akibat peran statistika atau akibat peran AI atau keduanya ya? Kalau yang saya pahami ini sebenarnya akibat proses digitalisasi tadi Pak. Nah, digitalisasi ini didorong oleh eh, kemampuan statistika dan sains data dalam membuat suatu keputusan berdasarkan kemampuan AI. Sehingga beberapa pekerjaan yang sifatnya manual yang sudah tergantikan dengan sistematis itu akan hilang. Jadi mungkin statistika dan sains data itu adalah sebagai pemicunya sehingga terjadi proses digitalisasi. Dan inilah yang mengakibatkan pekerjaan-pekerjaan tadi hilang. Nah, akibat itu juga muncul pekerjaan-pekerjaan yang sangat dibutuhkan karena untuk mengantisipasi pekerjaan-pekerjaan yang hilang tadi kita membutuhkan informasi-informasi baru sehingga informasi itu harus ada yang menyediakan. Nah, untuk itu muncul 9 pekerjaan baru tadi yang sangat potensial untuk masa depan. Jadi jangan ragu ya Pak. Mudah-mudahan Pak Mas Mera juga mau membantu kita untuk memberikan informasi kepada kolega dan teman-teman lainnya bahwasanya di universitas kita di UNAN sudah ada prodi statistika dan sains data dan ini adalah prodi masa depan yang mempunyai prospek yang sangat baik. Mohon bantuannya juga Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya, eh, Pak Prof. Dodi. Oh ya, apa namanya? Jadi untuk pertanyaan ini akan ada door prize ya nanti. Silakan kalau ingin mendapatkan door prize, silakan nanti akan ada door prize untuk pertanyaan-pertanyaan terpilih nanti di akhir acara. Ataupun misalnya kalau nanti akan ada juga door prize lain, misalnya siapa yang bisa menjawab pertanyaan. Tapi sampai saat ini door prize-nya untuk pertanyaan terbaik dulu ya. Nanti silakan kalau ada yang lain yang ingin bertanya, kita tunggu. Silakan diketik kolom chat atau raise hand aja, gitu ya. Kemudian ini sambil kita nunggu ya, Bapak Ibu, apa sih kalau misalnya lulusan statistika dan sains data itu banyak bekerja di mana aja sih, Pak? Kalau di Indonesia gitu ya. Kalau yang lulus misalnya banyak masuk ke bidang apa gitu, terus kerjanya di mana gitu. Apa aja sih pekerjaan yang bisa mereka masuki gitu. Bu Vera mungkin ya. Ya, halo. Ya, apa namanya? Kalau misalnya lulusan statistika dan sains data itu, kalau mereka lulus itu bisa rata-ratanya atau umumnya kerja di mana aja sih, Bu? Misalnya, apakah jadi PNS atau kerja di BUMN, kerja di swasta atau kerja di perusahaan? Biasanya rata-ratanya kasusnya itu di gimana gitu, Bu? Oke, baik. Lulusan statistika dan sains data itu sebenarnya memiliki peluang karir yang luas dan global ya, adik-adik semua. Karena hampir semua industri saat ini tuh bergantung kepada data. Misalnya pertama itu eh, profesi di bidang data dan teknologi itu bisa menjadi data scientist, yaitu bagaimana menganalisis dan mengolah data untuk membuat keputusan yang strategis. Kemudian data analis itu bagaimana yaitu bekerjanya dalam bagaimana menginterpretasikan data untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Kemudian bisa juga dalam machine learning engineering, yaitu mengembangkan algoritma AI yang bisa belajar dari data. Dan juga bisa jadi big data engineer, yaitu bagaimana mengelola dan mengolah data dalam skala yang besar. Dan mungkin bisa juga dalam bisnis intelligence analysis, ya, yaitu pekerjaan yang mana mengolah data menjadi strategis bisnis yang efektif. Kemudian lulusannya itu bisa juga berprofesi nanti di sektor keuangan dan ekonomi, kawannya. Misalnya menjadi risk analyst, yaitu di mana dia bisa menjadi seorang analisis risiko keuangan untuk investasi dan asuransi. Kemudian mungkin bisa juga menjadi market research analyst ya, menganalisis tren pasar untuk meneliti dari pola pola pembeli, pola konsumen gitu.
untuk menyusun strategi bisnis. Juga profesi lulusan Sasikana Data itu bisa juga nanti di bidang kesehatan dan medis. Misalnya menjadi health data analis, ya, yaitu menganalisis data pasien untuk meningkatkan layanan kesehatan. Ya, Eh, eh, di mana di sana dia bisa memprediksi kalau misalnya contohnya bisa apa namanya menganalisis data pasien, eh, tren daripada keinginan dari pasien itu seperti apa layanan di suatu rumah sakit misalnya gitu, ya, pelayanan-pelayanan untuk meningkatkan layanan dari suatu instansi kesehatan. Karena bisa juga menjadi epidemiologis atau ahli penyakit menular, ya, dia menggunakan statistika untuk memprediksi dari penyebaran penyakit, ya. Dan kemudian mungkin mungkin ya, dan rasanya mungkin saja sangat besar peluangnya bahwa lulusan statistika dan data itu bisa juga berprofesi di dunia hiburan dan bidang olahraga. Misalnya jadi sport analisis. Sport analisis misalnya di mana dia menggunakan data untuk meningkatkan performa dari atlet atau strategi dari tim gitu, ya. Eh, Bisa saja ya, mungkin ya. Kemudian mungkin dan bisa juga lulusan itu menjadi berprofesi di bidang pemerintahan dan kebijakan publik. Jadi analisis polisi analis, jadi eh, data analisis environmental seperti itu gitu. Dan eh, banyak banyak sekali kayaknya nih peluang daripada karir dari lulusan statistika dan akses data. Mungkin itu kira-kira Pak Wanda. Oke, terima kasih penjelasannya Ibu. Jadi intinya ini ya, karena biasanya kalau mahasiswa itu setelah tamat itu kan, atau misalnya masih siswa, itu kan kepikirannya kan pengen jadi PNS atau pengen kerja di bidang apa gitu. Padahal kalau misalnya kalau masuk ke statistika dan sains data UNAN kita kan bisa jadi apapun ya Bapak Ibu ya. Misalnya mau jadi PNS ada di tahun lalu itu formasinya ada banyak untuk yang lulusan S1 Statistika dan Sains Data. Kemudian masuk juga dalam jurusan paling populer gitu ya di rekrutmen BUMN. Masuk 20 jurusan paling populer gitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga bisa bekerja di bidang profesional seperti profesi-profesi yang sudah dijelaskan sama Bu Vera tadi, menjadi data scientist, data analis, machine learning engineer, dan lain-lain sebagainya. Itu biasanya istilah untuk pekerjaan di dunia profesional ya atau swasta. Tapi kalau di bidang PNS itu juga ada, cuma istilahnya aja yang beda. Biasanya itu tuh kalau profesional tuh bahasanya tuh lebih wow gitu. Padahal itu sebenarnya sama aja dengan pekerjaan-pekerjaan Pak yang lainnya di istilah yang lain gitu ya. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan baru nih, Bu, di kolom chat dari sepertinya Ibu ya, Ibu Endriani. Mohon maaf ya kalau salah misalnya Bapak atau Ibu. Semoga benar ya, Bu Endriani. Pertanyaannya, bagi siswa yang berminat untuk mengambil jurusan ini, ilmu apa saja sih yang harus diperkuat sejak SMA? Nah, siapa yang bisa jawab nih? Pak Dodi atau Bu Vera? Oke, gantian aja dengan Bu Vera ya. Saya coba menjawab pertanyaan ini. Dari Bu Endri ini, terima kasih Ibu. Pertanyaannya sangat baik sekali. Artinya ini perwakilan pertanyaan ya, mungkin dari siswa-siswa yang mau mengambil prodi ini, karena mungkin berminat tapi nggak tahu sebenarnya harus diperkuat yang mana, gitu ya. Nah, pada prinsipnya eh, ini prodi ini sangat kuat dengan kemampuan matematika. Jadi kalau pelajaran yang ada di sekolah adalah pelajaran matematika paling utama ya, karena di matematika itu ada kemampuan kita menganalisis permasalahan, kemudian juga ada konsep statistika di dalamnya. Nah, karena masih di SMU kan tidak dipisahkan antara statistika dan matematika. Jadi yang pertama tentu saja matematikanya sebagai mayor yang harus diperkuat. Nah, tapi kita perlu tahu juga bahwasanya statistika ini seperti disampaikan oleh Prof. Tera Yanwar tadi, untuk menjadi saintis, data scientist ini banyak hal yang harus kita kembangkan karena ketika kita menganalisis data ekonomi, berarti kita harus mengetahui ekonomi. Ketika kita menganalisis data kesehatan, berarti kita harus mengerti kesehatan. Kita menganalisis ilmu sosial, berarti harus mengerti ilmu sosial. Itu adalah bagian yang tidak disahkan. Nah, tapi walaupun demikian, secara konsep dasarnya adalah matematika.
Nah, yang kedua adalah harus melek juga dengan teknologi komputasi ya. Mungkin di SMU sudah mulai ada, tapi di perguruan tinggi sudah kita perkenalkan. Walaupun di SMU itu kan ada sebenarnya eh, pelajaran teknologi informasi ya, TIK juga ya, ada TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tetapi bagi kami sebenarnya Bapak dan Ibu harus lihat juga bahwasanya sekarang itu tidak ada border lagi antar negara. Sekarang tidak ada lagi permasalahan ya. Kemudian program dan segala sesuatu informasi dan pengolahan data itu kebanyakan berbahasa general, berbahasa Inggris. Jadi yang minor yang harus dipelajari adalah tentu saja harus didukung oleh kemampuan bahasa Inggris juga sebagai mata pelajaran minornya. Jadi yang mayornya tetap matematika, yang minornya mungkin kita bantu dengan eh, bahasa Inggris dan juga pengenal untuk teknologi informasi dan komunikasi. Nah, mudah-mudahan siswa-siswa yang berminat bisa lebih fokus kepada bidang tadi dan tapi tanpa meninggalkan bidang-bidang lain karena statistika dan sains data itu adalah ilmu yang hidup dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kita tidak terpisahkan dari masyarakat. Kita bagian dari masyarakat, kita mencoba mencarikan solusi untuk masyarakat. Jadi seluruh aspek ilmu lain tetap bersama kita. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Wanda. Eh, oke, terima kasih Pak Dodi. Jadi itu ya yang harus diperkuat semenjak SMA ya. Ada ya kalau matematika sudah jelas, kemudian ada bahasa Inggris gitu ya dan teknologi informasi. Oh ya ini juga Pak. Kemarin kalau tidak salah ada pertanyaan juga di Instagram kita gitu ya. Kalau misalnya ada yang ingin berminat untuk ikut tahun depan, nah itu mata pelajaran apa yang jadi yang penting gitu. Kalau misalnya untuk ikut undangan nanti apa mata pelajaran yang yang paling apa istilahnya tuh yang substantif gitu ya, yang akan menjadi penentu kelulusan siswa nanti kalau misalnya ikut di SNBP tahun depan. Masih mute suaranya Pak. Oh, oke, baik. Ini bagi yang mengikuti SNBP ya, ini kan artinya kita penilaian berdasarkan nilai rapor. Jadi penentuan kelulusan itu lebih dominan tentu saja mata pelajaran matematika dan kami menambahkan minornya mata pelajaran bahasa Inggris ya sebagai apa namanya penilaian utama. Tapi ini tentu saja nanti kalau sudah masuk ke dalam prodinya, kemampuan-kemampuan lainnya tetap menjadi perhitungan. Karena tanpa pengetahuan lain tidak bisa juga. Karena ini statistika ini sangat hidup dengan apa nama lingkungan ya, semua aspek. Mungkin demikian Pak Wanda singkat saja. Makasih. Ya, mungkin sedikit penambahan untuk kemampuan itu kali Pak Dodi ya. Selain matematika dan bahasa Inggris gitu ya. Mungkin apa di SMA ini belajar informatika juga enggak? Informatika dan pemrograman ya. Ya, karena dengan mata pelajaran itu eh, di di data di prodi kita ini kan perlu menulis kode untuk mengolah dan analisis data gitu. Jadi hal-hal yang perlu dikuasai seperti dasar-dasar logika pemrograman, ya memproses data dan visualisasi menggunakan Excel, Google Sheet itu mungkin belajar nggak ya di SMA dulu ya? Ya. Kemudian kemampuan fisika dan logika gitu, gitu ya. Karena itu juga me, apa, mengajar siswa untuk berpikir kritis gitu. Di mana di fisika itu kan melatih juga tuh pola berpikir analitis dan problem solving. Ya, jadi yang perlu dikuasai di sana adalah pemahaman tentang model dan simulasi gitu. Logika matematika untuk memahami struktur data. Ya, itu mungkin penambah sedikit Pak Mawanda tentang terkait kemampuan gitu yang dibutuhkan untuk bisa di prodi ini nanti. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya, Bapak Ibu. Eh, jadi itu ya, skill-skill yang atau keterampilan dan mata pelajaran yang harus dikuasai dari SMA ya, terutama untuk mahasiswa yang ingin ikut SNBP tahun depan dan tertarik untuk mengambil pilihan prodi ini. Kemudian ada lagi pertanyaan lain di kolom chat, Bapak Ibu, dari Syifa Sabila. Nah, pertanyaannya yaitu
Saya ingin bertanya tentang peluang kerja di bidang statistika dan sains data. Mengingat bahwa bidang ini bisa dipelajari oleh siapa saja, bahkan oleh orang awam atau yang bukan lulusan statistika. Nah, bagaimana cara bersaing agar tetap bisa mendapatkan pekerjaan di bidang ini, Bapak Ibu? Eh, boleh Bu Vera atau Pak Dodi? Bu Vera aja dulu, Bu. Saya coba ya. Ya. Eh, Makasih pertanyaan bagus ya. eh, Benar bahwa sekarang data itu kini sekarang bisa dipelajari oleh siapa saja ya, termasuk yang bukan lulusan Sasika. Jadi yang ini membuat persaingannya jadi semakin ketat gitu. Tapi beberapa strategi yang bisa membuat kita menjadi lebih unggul di dunia kerja itu diantaranya ya, mungkin nanti perlu bisa nambahin. Pertama tentu Anda harus menguasai dulu fondasinya gitu. Kuasai fondasi yang kuat ya. Meskipun banyak orang yang bisa belajar sasika dan data science secara mandiri, latar belakang pendidikan formal itu tetap memberi keunggulan adik-adik siswa. Karena sebagai lulusan sasika dan data, kita bisa lebih unggul dalam pertama statistika dan probabilitasnya gitu yang lebih mendalam gitu. Banyak data saintis itu dari jurusan lain itu yang kurang memahami konsep itu gitu. Tapi karena kita kuliah di sana, belajar teori-teori dan konsep dasarnya, tentu kita lebih unggul di sana gitu. Kemudian metodologi pengolahan data yang lebih terstruktur, itu bisa membedakan data yang berkualitas, data yang bias, data terstruktur, tidak terstruktur itu. Tapi kalau orang yang tidak belajar di prodi statistik, tentu mereka mungkin bisa mengatakan itu, tapi mungkin fondasinya kurang kuat. Kemudian kalian dalam menginterpretasikan data, bukan hanya bisa mengolah data, tapi juga bisa bagaimana mengkomunikasikan hasil analisisnya itu dengan benar gitu. Jadi jangan hanya paham teori, tapi juga kuasai praktiknya juga. Kemudian kedua yang harus dikuasai itu adalah pemrograman dan alat data sainnya. Persaingan semakin ketat karena banyak lulusan non statistika yang juga bisa coding ya, belajar mandiri, maka kita harus menguasai pemrograman ya. Seperti yang wajib itu Python atau R gitu. Ya, bahasa pemrograman utama dalam data science. Kemudian SQL digunakan dalam mengolah database besar. Kemudian misalnya Tableau, Google Sheet, Excel lanjutan dan sebagainya gitu. Dan bangun soft skill dan kemampuan berkomunikasi yang baik ya. Jadi dengan soft skill dan kemampuan komunikasi yang baik kita bisa menjelaskan temuan yang kita hasilkan itu dengan baik gitu. Ya, asal keterampilan komunikasi karena banyak apa yang orang-orang eksakta ya, kan statistika ini termasuk ilmu eksakta yang agak minim dalam berkomunikasi. Jadi asah kemampuan itu gitu. Jadi sehingga kita memiliki kompetensi yang lebih daripada orang yang tidak belajar sasika. Kemudian mungkin bisa mendapatkan sertifikasi atau ikut komunitas lainnya untuk menambah wawasan dan memperdalam dan memperbanyak komunitas kita. Mungkin itu beberapa kompetensi yang bisa beberapa strategi khusus yang bisa dimiliki yang membuat kita lebih unggul daripada di dunia kerja nantinya. Saya kembalikan ke Pak Wanda. Terima kasih, Ibu. Kemudian Pak Dodi, apa ingin menambahkan, Pak? Pak- Sedikit saja Pak ya. Wanda, bahwasanya ya mungkin orang mempunyai berbagai macam cara untuk belajar statistika itu baik secara otodidak ataupun secara manual ya. Tetapi barangkali kalau kita melalui lembaga pendidikan resmi seperti perguruan tinggi, tentu saja hasilnya sangat berbeda. Kalau perguruan tinggi kita akan mendapatkan experience, pengalaman ya yang sangat luar biasa secara langsung. Kemudian ini akan memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas ketimbang hanya kita apa namanya secara otodidak. Dan yakinlah bahwasanya pendidikan tinggi itu lebih mampu memberikan pembelajaran lebih terstruktur. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab tantangan-tantangan di masa depan. Makasih Pak Wanda. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan ini, Bapak Ibu, di kolom chat. Pertanyaannya yaitu izin bertanya tentang kemampuan yang tadi, kemampuan yang dijelaskan tadi, seperti matematika, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia dan teknologi informasi tadi ya, Bapak Ibu. Kemudian pertanyaannya, teruntuk SNBT, terutama UTBK ya, UTBK SNBT itu berlaku juga pembobotan subtes atau subujian bagian LBE. LBE ini sepertinya literasi bahasa Inggris ya.
Kemudian PK ini pemahaman kuantitatif. Pengetahuan Mohon ya, kalau kuantitatif. kalau misalnya saya salah gitu ya istilahnya. LB itu literasi bahasa Inggris, pemahaman kuantitatif dan pemahaman matematis. Apakah berlaku juga di SNBK, di SNBT untuk pembobotan bagian subtes itu? Mengingat statistika dan sains data lebih kepada bahasa Inggris dan matematis di SNBP. Nah, intinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau SNBP kemarin kan ada 3 mata pelajaran yang jadi substansi gitu ya. Matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, di SNBT nanti untuk bagian subtes yang matematika, bahasa Inggris itu, dan lain sebagainya itu apakah juga pembobotannya itu dilebihkan dari bagian subtes yang lain apa tidak? Nah, mungkin Pak Dodi bisa menjawab Oke, Pak. oke, oke, baik ya. Beda jalur, beda cara penilaian gitu ya. Pada SNBP tentu saja itu ada ranah ranah bagi kita untuk menempatkan mana pelajaran yang menjadi prioritas. Sedangkan SNBT atau UTBK sekarang kita sebut ya, lewat dari ujian tulis, tentu saja itu berdasarkan apa namanya kemampuan yang bersama ya. Jadi kalau kemampuan bersama kita ikut aturan, barangkali pembobotannya seperti tadi tidak menjadi prioritas lagi ya, kecuali lewat jalur khusus ya. Jadi ini mengikuti aturan dari UTBK bersama saja. Ini mungkin berdasarkan poin penilaian ya. Sementara pada SNBP itu ada kriteria khusus yang bisa kita terapkan karena itu tergantung pada prodinya masing-masing. Karena begini untuk SNBP itu kita bisa menilai memilih ya mahasiswa mana yang lebih potensial pada kita. Dan misalnya untuk prodi-prodi khusus barangkali ya, seperti prodi eh, keolahragaan bahkan melakukan tes khusus kemampuan olahraga khusus gitu ya yang menunjang untuk kelulusannya pada program studi tersebut. Nah, sementara untuk kita di statistika kita lebih pada tadi ya bahasa matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sementara untuk UTBK tentu saja berdasarkan poin penilaian yang distandarkan oleh UTBK. Baik, terima kasih Pak Wanda. Oke. Bu Vera, apakah ingin menambahkan Bu? Cukup Bang Wanda, Cukup, karena cukup Bang. untuk SMBT dan SBMPT yang jelas itu berbeda ya. Cuman Hmm. teknisnya persis itu, mohon maaf saya jujur nggak begitu. Belum tahu juga tuh pembobotannya untuk yang SMBT ya. SMBT, karena kita belum sempat akses ke situ untuk ini. Penilaiannya dari pusat itu ya. Oke. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari eh, kolom chat, yaitu pertanyaannya saya ingin bertanya Bapak Ibu. Nah, bagi mahasiswa, batasan-batasan apa saja yang tidak boleh dilewati ketika dalam penggunaan AI gitu. Nah, apakah yang harus dilakukan itu adalah apa yang harus dilakukan agar bisa menggunakan AI seoptimal mungkin bagi kita? Untuk sekarang dalam berkompetisi, apakah fair kita kalau misalnya kita menggunakan AI sebagai penunjang? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Eh, Tentang penggunaan AI ya Bapak Ibu, sepertinya eh, Pak Dodi atau Bu Vera ini bisa bisa menjawab langsung. Silakan Bapak Ibu. Pak Dodi, Pak Dodi apa Bu Vera aja dulu ya, Bu Vera. Ganti-gantian, Bu Vera dulu. Oke, saya coba ya. Tidak bisa dipungkiri ya, itu memang apa namanya sudah banyak digunakan ya. Tapi tentu kita ada batasan-batasan juga dalam penggunaan AI, terutama bagi mahasiswa. Yang pertama itu adalah kita tidak boleh bagi mahasiswa ya, jangan gunakan AI untuk plagiarisme dan kecurangan akademik gitu. AI seperti ChatGPT itu kan bisa digunakan untuk membantu dalam memahami materi ya, untuk mencari eh, literatur, mencari ide gitu ya. Tapi jangan gunakan AI itu untuk membuat skripsi ya, karena eh, kalau Anda menggunakan AI menggunakan skripsi itu akan ketahuan dan kita tentu tidak menguasai secara konsepnya gitu. Ya, jadi tanpa pemahaman akademik sendiri yang kita miliki, yaitu itu namanya adalah suatu pelanggaran akademik. Ya, jadi hindari menyalin langsung dari AI tanpa diadakan cross check, modifikasi atau menganalisis secara pribadi. Karena jujur dari pengalaman saya juga pernah
sering malah menggunakan AI. Itu saya coba untuk yang bidang yang saya pahami itu AI juga banyak banyak amburadulnya, banyak asal jawabnya gitu. Eh, jadi kita nggak bisa copy paste keseluruhannya itu nggak bisa gitu. Dan kemudian kita jangan menggunakan AI itu secara buta ya. AI sebenarnya saya yang sebenarnya tadi AI itu bisa salah juga gitu ya. Dia tidak bisa juga menghasilkan hasil yang tidak akurat, terutama dalam perhitungan statistik. Jadi kita kalau di prodi kan kita belajar rumus-rumus gitu ya. Rumus-rumus yang kita cobalah tes. Kalau kita ke AI itu nggak semuanya itu juga benar gitu. Tapi kalau kita menggunakan secara buta, kita percaya 100%, itu tentu kita menghasilkan hasil yang sebenarnya salah secara teorinya. Kemudian etika dalam penggunaan data AI juga harus kita perhitungkan gitu. Karena dalam sains data menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin itu bisa melanggar etika dan hukum. Misalnya jangan menggunakan AI untuk menganalisis data pribadi tanpa izin dari pemiliknya. Eh, ya mungkin itu Pak Mawanda dari saya. Oke, Pak Dodi, ada Ya, yang mau ditambahkan, Pak? ya sedikit aja Pak Wanda. Ini memang sudah dikembangkan sangat pesat ya. Walaupun peneliti AI ini berusaha memasukkan unsur humanis ke dalam program AI yang ada. Kan tetapi itu tidak sepenuhnya seperti manusia, gitu. Ini maksudnya begini, yang keluar dari AI itu berarti dia berdasarkan struktur logika dan codingnya lah ya. Nah, sementara kita sebagai manusia kita punya unsur yang jauh lebih penting ya. Kita punya unsur punya akal dan kita punya rasa di sana. Itu tidak dipunyai AI. Nah, oleh sebab itu kita boleh menggunakan AI, tapi itu tadi harus ada filter dari kita dalam bentuk akal dan rasa tadi. Jadi itu harus kita set ya. Dan satu lagi ya, kalau suatu tugas itu sudah dikerjakan seluruhnya dengan AI, berarti itu tandanya kita sudah berhenti menggunakan otak kita. Dan itu bahaya. Dan itu bahaya ya. Jadi bagi mahasiswa, menurut saya ini ya, Anda boleh bermain-main dengan AI, tapi eh, pekerjaan Anda atau tugas Anda atau apapun itu harus dalam kontrol pikiran kita semua. Kalau tidak, berarti kita tidak ada menggunakan akal dan pikiran kita. Kalau manusia sudah tidak menggunakan akal dan pikiran kita lagi, berarti mati kita ya. Berarti kita mati. Jadi itu yang harus diingat ya. Jadi harus tetap kita kontrol dalam bentuk akal dan rasa. Nah, AI yang dikeluarkan AI tetap tetap bisa aja. Gitu. Gitu aja Pak Wanda, makasih. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di kolom chat, izin Bapak Ibu, jika saya diterima di prodi ini, apa tips dan trik supaya saya sukses menempuh pendidikan di prodi ini? Oke, mungkin Pak Dodi dulu, Pak. Baik, baik. Eh ya, dia prodi-prodi seperti statistika, matematika itu memang dibutuhkan apa namanya matching antara bakat dan minat kita dengan kemampuan ya, dengan kemampuan bidang apa namanya matematik. Saya yakin ya semua kita ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam bentuk kecerdasan yang luar biasa untuk kita semua. Tetapi dari sekian banyak kecerdasan itu ada yang berbeda-beda kita dianugerahkan. Ada kita dianugerahkan kemampuan matematika atau statistika yang cukup bagus. Kalau kita sudah punya itu, kemudian ditambah dengan kemampuan apa namanya kerajinan ya, kita rajin mengerjakan bahan, mungkin kita akan sukses. Tapi bagi kita yang tidak mempunyai kemampuan matematika dan statistika yang cukup bagus, misalnya apakah itu akan gagal? Nah, sebenarnya tidak juga, karena kemampuan itu dapat dilatih ya, dapat dilatih. Cuma mungkin durasinya agak sedikit berbeda dari teman-teman yang punya kemampuan yang lebih ya. Kita harus berjuang ya, karena dengan dilatih juga orang juga bisa sukses ya dengan cara belajar dan berlatih. Jadi tidak ada masalahnya. Yang penting memang kita mempunyai niat yang lurus ya bekerja dan menjalannya dengan baik. Tapi kalau Anda mau sukses tapi tidak bekerja, itu tidak berhasil ya. Jadi harus harus bekerja serius gitu. Insya Allah berhasil. Tapi kalau kalau berhenti ya nggak bisa ya. Walaupun kita masing-masing dianugerahkan Tuhan itu dengan cara yang berbeda-beda. Tapi semuanya bisa bisa sukses. Karena dari pengalaman dan pengamatan kita selama ini, kita melihat contoh-contoh banyak contoh ya teman-teman kita yang sebenarnya punya potensi
kemampuan matematika statistika yang bagus, ternyata endingnya tidak terlalu bagus. Ada juga yang demikian. Kenapa? Karena memang tidak memanfaatkan seluruh potensinya yang ada itu semaksimal mungkin. Tapi ada juga mungkin dengan biasa-biasa saja, tapi karena rajin, mengerjakan tugas dengan baik, kemudian mengasah kemampuan tidak henti-hentinya ya bisa juga sukses. Jadi kesuksesan itu banyak cara. Yang penting kita kerja keras ya. Keras itu aja sebenarnya kuncinya. Terima kasih Pak Wanda. Oke. Karena mengingat waktu ini ya, Bapak Ibu, kita langsung aja ke pertanyaan terakhir ya. Terakhir ini karena sudah 15.20 ya. Pertanyaan terakhir, izin bertanya Bapak Ibu, apa perbedaan statistika dan sains data dengan sistem informasi atau teknologi informasi? Nah, apa bedanya Bapak Ibu? Siapa yang eh, menjawab? Bu Vera? Ya, Bu Vera aja. Bu Oke, Vera dulu. saya coba ya. Eh, ya, ini ketahuan nih siswanya udah browsing nih prodi-prodi ya, karena udah tahu memang tipis ya perbedaan antara sisi karena data dan sistem dan teknologi informasi gitu, karena sama-sama berhubungan dengan teknologi dan data. Ya. Tapi fokus utama dan skill yang dipelajari itu sangat berbeda. Ya, jadi kalau fokus utama di Saska dan SS data itu adalah membaca dan mengolah data. Ya, tujuan utamanya di prodi Saska dan SS data adalah bagaimana menganalisis, mengolah, kemudian menginterpretasikan data sehingga menghasilkan suatu wawasan atau prediksi yang berbasis data. Ya, jadi fokus utama di pengolahan data dan analisis statistik, machine learning dan AI, big data dan data visualization, kemudian prediksi tren dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Nanti contoh pekerjaannya misalnya data scientist, data analis, AI engineering, seperti yang tadi disebutkan. Sementara kalau di sistem dan teknologi informasi tadi ya, sistem dan teknologi informasi itu dia adalah lebih ke membangun dan mengelola sistem. Di mana tujuan utamanya adalah mengembangkan, mengelola, dan mengoptimalkan sistem informasi serta infrastruktur teknologi dalam sebuah organisasi katakanlah begitu gitu. Dan fokus utama dari prodi sistem dan teknologi informasi ini adalah bagaimana mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi, manajemen berbasis data, kemudian keamanan siber dan sistem jaringan gitu. Adapun kalau contoh pekerjaannya seperti eh, apa ya, software engineering seperti itu, ya, eh, cyber security ya, cyber security analysis ya, eh, dan sebagainya gitu. Jadi pekerjaannya berbeda. Nah, adapun untuk mata kuliahnya yang dipelajari, kalau di Sasikanes Data itu lebih lebih ke arah-arah statistiknya seperti statistika dan probabilitas, pemrograman data scientist, data science, machine learning, gitu. Data visualisasi dan big data. Sedangkan kalau sistem dan teknologi informasi itu lebih ke pengembangan perangkat lunak gitu. Sistem basis data dan manajemen informasi mungkin itu ya kira-kira gitu perbedaan antara Sasika data dan sistem dan teknologi informasi. Gitu Pak Wanda. Oke, ya. Jadi, Pak Dodi, apakah ingin menambahkan, Pak? Cukup Pak Wanda Ya, udah oke. clear dari Bu Vera Ya, tadi menjelaskan oke. perbedaannya. Jadi itu ya perbedaannya eh, antara statistika dan sains data, sistem informasi dan teknologi informasi. Oke, karena waktu yang membatasi kita, kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, itu bisa langsung ke IG atau akun Instagram kita ya di @statistikasainsdata.unan. Nah, nanti bisa follow juga, bisa juga bertanya di sana karena adminnya sangat cepat gitu ya membalas pertanyaan yang baik di komentar ataupun di pesan pesan pribadi gitu ya di DM, di direct message. Oke, kita sekarang masuk ke bagian selanjutnya dari acara ini yaitu ini ada pertanyaan door prize dari Bapak Ibu narasumber. Nah, yang bisa menjawab pertanyaannya nanti akan mendapatkan door prize dari
prodi kita gitu ya. Saya share pertanyaannya. Nanti kalau yang ingin menjawab nanti raise hand aja gitu ya. Raise hand bisa dijawab langsung gitu ya. Oke, ini pertanyaannya ya. Pertanyaan door prize. Sebutkan minimal 3 jenis pekerjaan yang dibutuhkan di masa depan di tahun 2030, di tahun 2030. Nah, yang mengikuti dari awal tadi harusnya bisa dengan mudah ya menjawab pertanyaan ini. Silakan kalau misalnya ada yang ingin menjawab pertanyaan, silakan raise hand atau misalnya kalau agak malu-malu diketik di kolom chat juga, nggak apa-apa. Nanti kita akan pilih yang mana yang paling benar. Oke, kira-kira door prize-nya apa nanti ini Bapak Ibu yang akan didapatkan? Surprise Pak Mawanda. Nanti sila surprise tentu ini ya, rahasia ya. Silakan nanti Hmm. yang mendapatkan berkunjung ke prodi kami di UNAN gitu di hari kerja tentunya. Oh ya, hadiahnya menarik Pak Wanda. Oke, akan mendapatkan hadiah rahasia ya Bu ya. Tapi Rahasia, dijamin menarik ya hadiahnya. menarik dan Ya. pasti berminat lah bagi yang menerimanya. Hmm. Semoga ya. Hmm. Silakan kalau ada yang ingin yang eh, tahu jawabannya silakan di raise hand atau di kolom chat. Nah, tadi kan ada banyak ya pertanyaan yang apa namanya yang akan hilang gitu ya di tahun 2030. Tapi ada juga yang dibutuhkan gitu ya. Nah, apa saja pertanyaannya yang apa saja yang dibutuhkan kira-kira di tahun 2030 nanti? Apakah ada? Ada? Belum ada ya? Ada yang menjawab di chatbox Pak Wanda Oh, itu. oh, ada. Hmm, Nurul. Ini ya. Ya, yang ini barusan ya, Pak ya. Nurul ya. Ya, Nurul. Izin menjawab pekerjaan yang sangat dibutuhkan di masa depan tahun 2030, statistika dan sains data, manajemen, sistem informasi dan ilmu komputer. Bagaimana Bapak Ibu? Belum belum tepat ya Nurul ya. Belum tepat. Nah, silakan yang lain. Kalau misalnya masih malu-malu gitu ya, kalau resen atau ngomong langsung bisa diketik saja di kolom chat gitu jawabannya. Oke, ada yang menjawab juga di kolom chat Bapak Ibu. Syifa Sabila, yaitu data scientist dan analis, artificial intelligence expert, dan software and game developer. Nah, Baik, terima kasih. Ya, Siva Sabila, selamat ya bisa menjawab dengan tepat minimal 3 jenis pekerjaan yang sangat dibutuhkan untuk masa depan. Mudah-mudahan Siva juga berjaya. oke ya, untuk Syifa nanti bisa menghubungi kontak person ini ya, dicatat untuk mengklaim door prize-nya Pak ya. Wanda, maaf nih Pak Wanda. Ya. Sebelumnya ada juga nih Kalisa Shakira sebelum sebelum Siva. Oh iya, ada juga. Jawabannya data scientist dan analis, AI expert dan software developer. Juga betul. Oh iya, gimana nih Pak? Ya, Apakah bisa terima aja. dapat dua-duanya nggak, Pak? Ya dapat terima aja dua-duanya Pak Ya, Wanda. dapat aja dua-duanya ya. Kalisa dan Shiva nanti bisa dihubungi kontak person ini ya, di 2 nomor ini. Nanti kita akan share juga di kolom chat kalau misalnya tidak dicatat. Oke, kemudian itu ya, itu pertanyaan door prize kita. Kemudian yang terakhir,
Bapak Ibu, dari pertanyaan tadi, eh, kita minta Bapak Ibu memilih satu atau dua pertanyaan terbaik gitu untuk mendapatkan door prize juga. Baik-baik Gitu. semua pertanyaannya Pak Ya, Wanda. Ya, Bu Vera memilih Pak Wanda, Bu Vera. ya. Iya, susah kita memilihnya. Yang mana ya? Pilih, ya, pilih satu aja Bu, gitu. Ya, Biar dapat door prize begitu. Kalau juga. saya pilih yang ini, yang apa? Yang perbedaan antara saksi analisis data dan sistem dan teknologi informasi itu. Jadi siapa ya? Oke, pertanyaan yang terakhir tadi ya, Akhir ya. dari Nurul ya. Oke, ya Nurul. Ya. Sebenarnya pertanyaan semua menarik Pak Wanda. Hmm. Ya, Terpaksa pertanyaan memilih menarik ya semua ya nanti. Bu ya. Iya, hmm, Atau bagus-bagus semua. kalau Pak Dodi, apakah ingin ini Pak? Pertanyaan paling menarik Pak? Bu Vera aja milihnya Pak Wanda, Bu Vera. Oh Bu Vera aja ya. Iya. Oke, berarti kita punya tiga penerima door prize ya hari ini ya. Khalisa, Syifa, dan Khalisa Syakira, Syifa Sabila, dan Nurul. Nanti bisa dihubungi kontak person yang ada di kolom chat gitu ya. Oke, tak terasa sudah hampir 1,5 jam kita uh, melangsungkan acara ini ya. Kita tiba di penghujung acara yaitu kita akan mengambil foto bersama, dokumentasi gitu ya. Silakan semuanya yang bisa menghidupkan kamera dan memakai virtual background yang sudah di-share di awal tadi ya, supaya lebih seragam kelihatannya. Nanti kita akan dokumentasikan dan kita akan posting di grup atau di akun Instagram kita. Dan nanti bisa dikomen juga di situ nanti. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan seputar acara ini bisa dikomen juga di sana. Gitu ya. Nanti yang mengambil dokumentasi atau yang screenshot kita minta tolong ini ya, salah satu dari tim kita, Bu Mutia mungkin bisa bantu nanti, atau siap Bu Lydia, Bu Mutia atau Bu Lydia ya, oke, bisa minta tolong bantu ini ya, kasih aba-aba nanti ya. Kemudian yang lain yang ingin on cam silakan di on cam kan, kemudian atau misalnya memakai virtual background biar biar seragam gitu ya. Oke, kita serahkan nih Bu Mutia. Silakan dikasih aba-abanya ya Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Wanda. Baik, silakan untuk turn on kameranya dulu, Bapak Ibu dan adik-adik mungkin. Baik, saya screenshot ya. Untuk halaman pertama, satu, dua, tiga. Dan selanjutnya untuk yang halaman kedua, satu, dua, tiga. Baik, udah Pak Wanda. Oke, kita apa namanya sudah selesai ya mengambil dokumentasinya. eh Akhirnya tibalah kita di penghujung acara ya. Untuk misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, kemudian yang ingin mendaftar atau ingin mendapatkan info tentang seputar prodi kita bisa menghubungi kontak person atau berkunjung ke Instagram kita atau berkunjung ke web kita. Semuanya ada infonya di sana. Oke, kemudian kita akhiri acara kita pada sore hari ini ya. Sudah hampir 1,5 jam ya. Sudah mendekati 1,5 jam kita melangsungkan acaranya. Saya selaku moderator kurang dan lebih mohon maaf. Eh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Wanda, Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa. Izin live ya. Terima kasih Bu Vera, terima kasih Pak Wanda, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, dan mahasiswa dan siswa-siswa sekalian. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Bapak Ibu. Assalamualaikum.